salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tentunya di masa pandemi ini jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Oke, masih bersama saya Suranto dalam pembelajaran sosiologi SMA. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen yang bangun, dan subscribe-nya untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Ini materi sosiologi kelas 10 bab 2 ya. Oke, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, berdoa mulai. Cukup. Oke, lanjut. Mengenai interaksi sosial. Oke. Nah, ini ada latar belakang kenapa manusia berhubungan dengan manusia lain, mengadakan interaksi sosial, bahwa manusia ini merupakan makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, manusia memerlukan interaksi atau berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan manusia lain merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupannya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia, yaitu selalu berhubungan dengan manusia lain, dan ini menunjukkan kondisi interdependensi atau ketergantungan. Itu mengenai latar belakang dari interaksi sosial. Lanjut, indikator kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu 1. Menjelaskan definisi interaksi sosial. 2. Menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. 3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. 4. Menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Dan kelima, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke. Lanjut. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. 1. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Nah, di sini ada hubungan sosial yang dinamis. Apa itu yang dimaksud dengan dinamis? Yaitu segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan berarti. Nah, di sini ada kondisi yang terus-menerus berubah, bisa karena nilai dan norma yang berubah, bisa karena keadaan, bisa perubahan sosial dan lain sebagainya. Ada hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Nah, di sini ada kata individu dan individu, berarti satu dengan satu. Kemudian kelompok dan kelompok berarti terdiri dari minimal 2 orang atau lebih dengan 2 orang atau lebih, dan individu dan kelompok berarti satu dengan banyak. Itu menurut Gilin dan Gilin. Saya kira mudah dipahami. Lanjut, menurut Masionis, interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang beraksi dan bereaksi satu sama lain dalam suatu relasi atau hubungan. Di sini Masionis ada kata aksi dan reaksi. Apa itu yang dimaksud dengan aksi? Aksi itu berarti tindakan atau sikap atau tingkah laku. Kemudian kalau reaksi berarti ada kegiatan yang timbul akibat dari suatu gejala atau dari aksi tadi. Nah, ini definisi dari interaksi sosial. Intinya hubungan antara satu dengan yang lain, bisa karena aksi dan reaksi, kemudian ada dari jumlahnya individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dan kelompok. Saya kira itu mudah. Lanjut, penjelasan mengenai interaksi sosial antara individu dengan individu.
Nih, misalnya di sini ada sepasang kekasih cowok dengan cewek ya, yang cowok memberikan aksi, yang mengajak ngobrol atau membicarakan sesuatu, kemudian si cewek memberikan respon atau umpan balik. Nah, di sini antara cowok dengan cewek berarti termasuk dalam interaksi sosial antara individu dengan individu, satu orang lawan satu orang. Yang kedua, interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Namun sebelumnya kita lihat tayangan berikut ini. Manusia biasa bisa merasakan sakit dan bahagia. Oke, adalah Judika. Ini termasuk penyanyi solo Indonesia yang suaranya bagus sekali ya. Suaranya merdu, full power dan ngerok. Nah, ini menjadi salah satu runner up Indonesian Idol. Oke, kita tidak terlalu mementingkan siapa Judikanya, tapi yang paling penting di sini hubungannya dengan pembahasan kita pada pembelajaran kali ini, yaitu bahwa video ini merupakan contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Individu ini seorang penyanyi solo Judika, individu, kemudian berinteraksi dengan penonton yang ada di sini, yaitu sebagai kelompok. Ini termasuk dalam interaksi sosial antara individu dengan kelompok. 3. Interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Oke, namun sebelumnya ini juga sama. Kita lihat tayangan berikut ini. Ya, ini salah satu contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Ini saya yakin kalian sudah paham semua, terutama untuk anak-anak cowok ini. Merupakan klub besar dan fenomenal dari Spanyol, antara Real Madrid dan Barcelona ini ya, yang selalu menjadi perhatian dunia, baik klubnya ataupun pemain andalannya dan lain sebagainya. Nah, ini saya tidak mementingkan siapa Real Madrid dan siapa Barcelona, tapi yang paling penting di sini ini sebagai contoh pembelajaran, yaitu interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok, antara tim atau klub Real Madrid dengan timnya Barcelona, karena di sini ada masing-masing kelompok ada 11 ya, kesebelasan Real Madrid dan kesebelasan Barcelona, seperti itu. Ini saya kira kalian paham dari ketiga contoh tadi, interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lanjut. Yang kedua, ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Ya, ini jelas ya. Kalau ingin berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, tentu saja harus lebih dari satu orang. Nah, di sana memunculkan aksi yang tadi kita sudah bahas ya. Kemudian ada reaksi. Yang pertama ada tingkah laku, sikap, kemudian menimbulkan respon atau timbal balik, reaksi. Nah, ini. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi. Nah, ini biasanya menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Nah, selain itu juga bisa menggunakan simbol lain. Sebagai contoh, misalnya orang berpacaran, ini si cowok mengirimkan pesan, mengirimkan SMS, WA dan lain sebagainya, simbol hati. Nah, ini menunjukkan simbol hati ini
menunjukkan rasa sayang atau rasa cinta. Nah ini. Kemudian contoh yang lain, misalnya orang memberikan acungan jempol, ini menunjukkan bahwa simbol komunikasi cocok, setuju, atau bagus. Nah seperti itu. Yang paling penting simbol-simbol ini di antara kedua belah pihak ini mereka paham apa yang dimaksud dengan simbol tertentu ya. Baik mungkin di sini contohnya simbol gambar hati dan jempol seperti itu. Yang ketiga, dimensi waktu. Ada dimensi waktu yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah ini dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi sosial tersebut. Nah ini ada 3 ya, masa lalu, kemudian masa kini, dan masa depan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ada tujuan yang ingin dicapai atau goal ya. Pihak yang berinteraksi tentulah memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa tujuan-tujuan yang berbeda di antara pihak yang berinteraksi. Tujuan tersebut pun dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau pertentangan. Nah ini merupakan keempat ciri-ciri interaksi sosial. Ada jumlah pelakunya lebih dari 1, kemudian komunikasi sampai dengan tujuan yang ingin dicapai. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah ini yang mempengaruhi interaksi sosial. 1. Imitasi adalah tindakan seseorang meniru orang lain. Hal yang ditiru beragam bentuknya, misalnya gaya berpakaian, gaya berbicara, bahasa, dan sebagainya. Ada juga yang menyebutkan bahwa imitasi ini meniru sebagian. Nah diingat-ingat ya, meniru tetapi hanya sebagian. Dan sebagiannya itu apa? Bisa gaya berpakaian, gaya berbicara, dan mungkin di sini ada cara bergosok gigi, kemudian cara berpakaian, dan tingkah laku. Dan yang paling penting di sini ada meniru sebagian. Lanjut, sugesti. Apa itu sugesti? Adalah semacam pandangan, sikap atau pendapat yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lainnya tanpa berpikir kritis dan rasional. Nah ini ada pengaruh pandangan, tetapi orang yang diberi pengaruh itu tanpa berpikir panjang langsung mau mengikuti. Nah di sini sebagai contohnya, ketika orang atau mungkin di sini pasien mendatangi dokter, kemudian dokter bilang ini itu kamu harus makan obat seperti ini, maka pasien langsung mengikuti. Nah ini tanpa berpikir panjang, langsung menuruti apa kata-kata dari dokter tersebut. Kemudian ini yang biasanya dilakukan oleh cewek ini ketika ada iklan kecantikan atau mungkin berhubungan dengan fashion, dari jilbab, kemudian baju, celana, sampai dengan sepatu. Ini biasanya cewek-cewek ketika melihat iklan tersebut tanpa berpikir rasional, tanpa berpikir panjang, cewek langsung terpengaruh kemudian membeli. Nah kemudian shopping dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang ketiga dalam kehidupan sosial, misalnya ada seorang pemimpin yang memberikan pandangan bahwa hari ini kita harus kerja bakti. Kemudian warga langsung mendatangi tempat kerja bakti, membersihkan selokan, membersihkan lingkungan. Nah ini tanpa berpikir panjang, warga langsung menuruti pemimpin. Dalam hal ini mungkin camat atau mungkin lurah atau RT, RW dan lain sebagainya. Itu tentang sugesti. Lanjut, yang ketiga, identifikasi. Nah, apa itu identifikasi? Yaitu kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Hal ini lebih mendalam dari imitasi. Jadi proses menirunya itu lebih mendalam. Dengan kata lain, proses menjadi sama dengan orang yang ditirunya. Nah ini contohnya, misalnya ini seseorang yang rela menghabiskan banyak uang untuk operasi plastik agar tubuh dan wajahnya menyerupai Barbie atau artis idolanya. Bahkan di sini katanya tidak hanya sekedar puluhan juta, tapi bahkan sampai miliaran untuk melakukan operasi plastik seluruh bagian tubuhnya. Kemudian yang kedua, barangkali ini ada orang yang pengen menjadi seperti Ariel.
kebetulan wajahnya mirip, kemudian potongan rambutnya juga dibuat sama, sampai gaya bernyanyinya atau mungkin karakteristik vokalnya juga dibuat mirip seperti sang idola. Kemudian yang ketiga, ini ada contoh orang yang pengen mirip seperti Shah Rukh Khan. Nah, ini inti dari identifikasi, yaitu kecenderungan seseorang untuk menjadi sama. Jadi proses menirunya itu sangat mendalam, hampir sebagian besar ditirunya, identifikasi. Sedangkan imitasi tadi itu meniru sebagian. Simpati. Apa itu simpati? Adalah bentuk ketertarikan seseorang kepada orang lain sehingga mampu merasakan perasaan orang lain. Nah, di sini kata kuncinya ketertarikan seseorang sehingga mampu merasakan perasaan orang lain. Nah, di sini contohnya ketika ada dua orang di sini, dua orang cewek, yang satu merasakan kesedihan, ini yang satu lagi mampu merasakan perasaan orang lain. Kemudian yang sering kita jumpai tertarik dalam ini hubungan lawan jenis, orang berpacaran, ini kadang-kadang si cewek sedih, si cowok juga merasakan ikut kesedihan. Kemudian ini yang ketiga juga sama, misalnya ada teman sekantor yang merasakan kebingungan, merasakan stres pekerjaan, teman yang satu lagi ini merasa tertarik untuk mendekati, kemudian merasakan perasaan temannya. Ini simpati. Kata kuncinya adalah ketertarikan seseorang kepada orang lain. Lanjut, yang kelima ya, empati adalah simpati yang mendalam. Ini mampu mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seorang. Dengan empati, seseorang tidak hanya mampu merasakan perasaan orang lain, tetapi juga merasakan beban fisik, mental, dan gejolak jiwa orang lain. Ini contohnya ada seorang yang memberikan bantuan, ada orang tua yang sudah tidak kuat fisiknya sehingga tidak mampu bekerja, sampai akhirnya ini merasa empati, akhirnya memberikan bantuan. Kemudian sama ini, barangkali ada daerah yang terkena musibah, banjir, longsor, gempa bumi dan lain sebagainya, kemudian warga mengumpulkan barang bekas, mengumpulkan uang, kemudian disampaikan ke daerah-daerah yang terkena musibah. Yang ketiga, tidak hanya kena musibah, mungkin ada orang yang merasa empati terhadap daerah-daerah yang terpinggirkan, terisolir, terbelakang secara pendidikan, kemudian mereka bersama-sama untuk membantu daerah-daerah yang terpinggirkan atau terisolir. Itu mengenai empati. Lanjut, yang keempat, menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Ada dua syarat utama terjadinya interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak ini berasal dari kata kum ya, atau kon yang artinya bersama-sama, dan tenggo atau tenggera yang artinya menyentuh. Secara harfiah, kontak berarti bersama-sama menyentuh. Namun pada kenyataannya, kontak yang terjadi tidak harus selalu bersentuhan. Ingat-ingat ya, kontak tidak selalu bersentuhan. Contoh dalam gambar ini, misalnya ada dua orang, ini si cowok berkeringat, kemudian menimbulkan bau badan, sampai akhirnya si cewek ini memberikan respon menutup hidung bahwa di sini ada bau yang tidak sedap. Nah, di sini menunjukkan bahwa tidak menyentuh, bau pun juga bisa menimbulkan kontak atau menimbulkan saling menyentuh walaupun tidak bersentuhan secara fisik gitu. Lanjut, komunikasi. Nah, di sini apa itu yang dimaksud dengan komunikasi? Yaitu aktivitas atau kegiatan antar individu yang berusaha menafsirkan perilaku, baik itu pembicaraan, gestur tubuh, gerakan fisik, sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Nah, unsur-unsur dalam komunikasi antara lain
komunikator atau orang yang memberikan pesan. Yang kedua, komunikan atau orang yang diberikan pesan. Kemudian yang ketiga, pesannya itu sendiri, sesuatu yang disampaikan, sesuatu yang diobrolin, sesuatu yang dimusyawarahkan. Kemudian media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tadi. Nah, kalau sekarang untuk berkomunikasi tidak harus secara langsung, bahkan di masa pandemi ini media sosial atau medsos ini sebagai alat atau media yang cukup efektif untuk berkomunikasi dengan orang lain, bahkan dalam dunia pendidikan sekalipun. Kemudian efek atau pengaruh yang ditimbulkan. Nah, efek ini atau pengaruh ini kalau misalnya positif ya nanti mengarahnya ke kerjasama, tetapi kalau efeknya atau pengaruhnya negatif berarti arahnya menjadi konflik atau pertentangan. Itu mengenai komunikasi. Lanjut. 5. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang menurut Gilin ini ada 2. Yang pertama proses asosiatif, artinya ini bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada kerjasama antar pihak. Berarti di sini ada proses yang positif ya, ada proses yang dimana kedua belah pihak itu ada keuntungan. 2. Proses disosiatif, dimana ini proses sosial mengarah kepada pertentangan antar pihak. Berarti ini kebalikannya dari asosiatif. Ini misalnya seperti konflik, pertentangan. Lanjut, mengenai penjelasan proses asosiatif, ini ada bermacam-macam ya. Yang pertama, kerjasama. Apa itu kerjasama? Suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini diantaranya contoh dari kerjasama ada koalisi, ada tawar-menawar atau bargaining, ada joint venture. Ini. Kemudian 2, asimilasi, yaitu usaha mengurangi perbedaan antar individu atau kelompok dengan cara mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan demi tercapainya kepentingan dan tujuan bersama. Ada yang mengatakan kalau asimilasi ini perpaduan 2 budaya atau lebih menghasilkan budaya baru, tetapi budaya lama melebur atau menghilang. Nah, contoh asimilasi ini biasanya yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ada asimilasi budaya dalam bidang metode pendidikan, pernikahan antar etnis, musik, bangunan, kaligrafi, dan lain sebagainya. Kalau contoh dalam hal interaksi sosial, misalnya kita mengambil ini ya kebiasaan orang Eropa, tindakan orang Eropa, misalnya budaya pacaran yang awalnya berawal dari orang-orang Eropa yang ditiru oleh para pemuda Indonesia. 3. Akomodasi. Apa itu akomodasi? Proses mengacu pada usaha untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Nah, ini ada kata tanpa menghancurkan pihak lawan. Yang keempat, akulturasi, yaitu perpaduan 2 kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri khas kedua kebudayaan tersebut. Nah, ini contohnya dalam gambar ya, membagi rezeki. Nah, ini merupakan proses akulturasi dari budaya Tionghoa dengan Islam ya, membagi rezeki pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kalau di kebudayaan Tionghoa itu istilahnya angpao ya. Itu mengenai proses asosiatif ya, ada kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Proses disosiatif ya, ada persaingan atau kompetisi, proses di mana pihak yang terlibat bersaing memperebutkan sesuatu. Nah, ini saya yakin kalian sudah paham yang namanya persaingan atau kompetisi. Bisa bersifat pribadi, bisa bersifat kelompok, atau mungkin bidang yang lain ya, ekonomi, politik, sosial, sampai dengan kebudayaan. 2. Pertentangan atau konflik, yaitu perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan. Nah, ada
kata kuncinya menantang pihak lawan. Kalau contoh konflik di Indonesia ini banyak sekali ya, misalnya konflik penolakan revisi Undang-Undang KPK dan KUHP, ada konflik penolakan RUU Omnibus Law, ada konflik tanggal 2 Desember 212 tahun 2016, ada konflik KKP di Papua, dan masih banyak yang lain. 3. Kontravensi, yaitu bentuk kekecewaan, ketidakpuasan, dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap orang lain. Ini kata kuncinya, perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap orang lain. Ya, misalnya contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ada teman yang berkhianat dan diam-diam menyebarkan rahasia. Tindakan penghasutan dan provokasi yang terjadi di daerah konflik mungkin ya. Kemudian perasaan tidak suka warga yang disimpan terhadap Pak RT misalnya, atau mungkin Pak Lurah. Kemudian perasaan tidak suka anggota OSIS terhadap sang ketua. Nah, ini itu proses disosiatif ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran yang baik dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.